Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam. Saya Reza Aswin. Kita akan masuk ke webinar Klinik Forex yang judulnya adalah 7 kebodohan saya dalam trading Forex pada saat saya mengenal bisnis Forex ini 18 tahun yang lalu. Oke, acara ini disponsori oleh DDMax. Bapak dan Ibu semuanya, kita disclaimer dulu, Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin tentunya itu adalah penipuan. Jangan pernah transfer. Oke, kita sudah tahu yang namanya Forex itu adalah suatu instrumen keuangan yang paling berbahaya, tapi di balik berbahayanya itu pasti mempunyai suatu peluang yang sangat baik. Nah, permasalahannya adalah pada saat kita tidak belajar, maka keunggulan ini atau peluang ini tentunya bisa menjadi bencana. Karena dia menggunakan leverage. Leverage inilah yang sangat berbahaya bagi kita yang belum mengenal dengan baik trading forex. Keberuntungan pemula gitu ya Pak Ju ya. Lagi belum. Di buy naik, di sell turun kayaknya bisa nih gitu ya. Itu sambil ngomong lagi, karena kita latihannya kan di demo con ya. Jadi kita selalu ngomong apa, tahu gitu pakai duit beneran gitu ya. Belajarnya mungkin kurang lama, lalu juga kita belajar sama orang yang kurang tepat gitu ya. Sehingga mau nggak mau kita trading itu sebelum belajar itu alasannya pasti ngomongnya masalahnya apa Pak Jo? Buang-buang waktu gitu loh. Ngapain sih? Kan ada kesempatan, hajar aja gitu. Bapak dan Ibu coba pikirkan kembali. Pada saat hari ini kita dapat 1 juta rupiah, 100 dolar gitu. Besok kita dapat 100 ribu rupiah, nggak mau pasti. Maunya 1,5 juta. 1,5 juta. Pak Jo udah dapat. Emang besoknya mau cuman untung 500 ribu? Nggak mau pasti. Dan itu nggak ada berhentinya. Di situ kita biasanya kepleset. Kenapa? Karena ilmu kita nggak cukup. Trading menggunakan demo itu biasanya ngomongnya apa, Bajo? Nggak ada gregetnya gitu, nggak ada adrenalinnya. Lah ini kan mau trading apa mau uji nyali gitu loh. Kalau nggak kuat lo lambaikan tangan gitu di kamera. Kan nggak seperti itu gitu loh. Udah kayak dijauh balik lagi nih kayaknya. Kemudian kedua itu mikirin profit gitu, nggak pernah mikirin resiko gitu. Jadi kalau trading itu yang dilihat apa? Profitnya gitu. Resikonya nggak pernah dilihat. Dianggap nggak ada gitu resikonya. Udah tahu kalau masuk ke bisnis ini isinya kan resiko. Baju mau jualan apa? Nasi goreng gitu kan, resiko yang ada kan Pak ya. Kalau nggak laku gimana? Ya, Bukan kalau laku mah nggak usah ngobrol Pak gitu. betul. Pasti jualan teh botol gitu ya. Kalau laku ya udah nggak usah ngobrol. Walaupun itu satu hari lakunya 10 atau 30 krat, ya itu mah udah rezeki. Masalahnya kalau nggak laku gimana? Oh tenang. Kalau pakai apa jualan teh botol misalnya, Pak Jo bilang tenang. Kalau nggak laku nggak apa-apa. Kita bisa retur kok. Kalau udah expired, bener nggak Pak? Betul. Tuh, Betul. aman gitu. Terus nanti kalau ada yang pecah gimana? Ya udah kalau pecah atau hilang, ya dibuatlah suatu sistemnya. Di bisnis ini itu nggak pernah terjadi. Di bisnis ini nih selalu ngomongnya apa? Udah nih ya kalau kita beli nanti di next ini kita profit. Tapi yang terjadi adalah sebelum TP kan kita bisanya sudah close ya Pak. Ya, Kita buy nih gitu ya, kasih TP gitu. Terus sebelum TP kan itu udah copot. Ngomongnya apa? Lumayan lah, ambil aja dulu gitu. Tapi kalau floating, ya biarin aja gitu lebih banyak. Coba deh kita pikirin gitu ya. Kalau ada untung dikit-dikit, kalau rugi banyak-banyak kan tuh bisnisnya bisa nggak jalan sebenarnya. Sebenarnya kita harus cek lagi gitu loh. Kayaknya naik nih gitu ya, kayaknya gitu. Jadi nggak ada tuh analisa macam-macam tuh nggak ada gitu. Pokoknya nih menurut historical, ya kan, kalau ini begini, pasti itu nggak ada backtest, nggak ada. Pokoknya paten deh di dalam buku tuh kalau ini terjadi gini gini. Jadi saya harus menghafalkan banyak banget pola-pola lah, saya pola-pola candle, pola-pola harga, semua saya pelajari.
enek lupa iya gitu. Nah pas sudah jadi baru oh iya ya ini kan jadi gitu. Pas sudah jadi gitu, ya kan. Dan pada saat kita coba-coba gitu, ternyata pakai volume yang kecil, lot yang kecil, benar gitu. Kita coba gedein itu salah gitu Pak Jo. Ya kan? Karena waktu kita masuk pakai volume yang kecil, pakai lot yang kecil, waktu itu saya ngomong gitu. Pas profit gitu, tahu gitu kan, full margin kan gitu ya ngomongnya. Selalu tahu gitu. Nggak ada cerita itu sebenarnya. Yang keempat adalah percaya sama analisa orang lain. Ini udah parah banget ini. Udah parah banget sampai saking percayanya saya nggak bisa entry kalau manusia itu nggak ngomong gitu loh. Padahal saya tahu yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Kan yang sempurna hanya lagunya Andra and the Backbone ya. Selebihnya sih kan nggak ada yang sempurna gitu loh. Apa yang tertulis di buku teori pun itu kalau masalah aja. Yang nulis buku kan manusia gitu, yang bikin teori manusia gitu loh. Kalau dia mau salah karena adanya perubahan zaman, ya bisa berubah kok. Semua bisa berubah kok. Semua yang di bawah langit itu pasti bisa berubah, Pak. Ya. Kita itu udah paling benar deh. Jadi jangan pernah percaya sama analisa orang lain siapapun itu, termasuk analisa saya, Pak Joshua gitu. Jangan pernah. Kenapa? Karena memang manusia itu suka salah. Pada saat benar nggak diikutin, pada saat salah diikutin, berantem tuh ujungnya tuh. Jadi lebih baik percaya deh sama diri sendiri. Nah, alasan yang paling banyak kenapa kita percaya sama orang itu karena kita sendiri nggak percaya diri. Kenapa sih nggak percaya diri? Ya kita nggak punya ilmunya, gimana bisa percaya gitu loh. Pada saat Anda terus bertanya, ingat bahwa Anda mulai ketergantungan. Jadi saya dulu tuh pernah nanya sama mentor saya sampai akhirnya saya ketergantungan. Sebelum dia ngomong iya, saya nggak berani enter. Nah, begitu dia nggak ada, saya bingung tuh. Nyari konfirmasinya kemana. Padahal yang paling gampang ada cari konfirmasi ke diri sendiri gitu loh. Kalau ragu ya nggak usah trading. Kalau yakin enter aja. Peduli setan orang mau ngomong apa gitu. Kalau mau salah ya udah, kan kita udah punya rencana. Mau di average sama di cut loss. Hanya ada dua kan. Mau di average atau mau di cut loss. Karena yang namanya mata uang tuh nggak pernah nol. Jadi misalnya nih, Euro USD ya Pak Jo ya. Kalau euronya turun kan nggak mungkin nol ya Pak. Iya. Ya, USD-nya juga. Kalau euronya naik terus, tandanya USD-nya nol dong. Kalau euronya naik terus kan tandanya USD-nya melemah ya. Tandanya nol juga, nggak mungkin kan? So, biasalah gitu loh. Percaya aja gitu loh. Toh kalau orang itu benar, misalnya analisa saya benar, atau analisa yang Anda tanya itu benar, itu suatu kebetulan kok. Kalau salah mah udah pasti, Pak. Kalau benar itu kebetulan, kalau namanya salah itu udah pasti. Kenapa? Ya manusia kan tempatnya salah. Equity saya 950, saya floating 50. Yang saya lihat apa? Balance-nya gitu. Jadi trading itu harus ngelebihin balance. Enggak perlu gitu. Equity-nya aja sekarang berapa? Karena balance itu adalah yang sebelum kita melakukan trading itu balance. Kalau di withdraw itu bukan balance equity. Jadi Anda mau ngelihat balance-nya itu ada 1 miliar, tapi equity-nya tinggal $1.000, yang benar itu ya $1.000. Kalau ada konsultan, ada marketing, ada mentor yang datang ke Anda, tenang nih Pak, balance-nya masih, itu jangan percaya deh sama balance. Percayalah sama equity. Kenapa equity itu bisa di withdraw? Sementara balance nggak bisa di withdraw. Saya mah mendingan balance-nya 1.000, tapi equity-nya 1 miliar. Dibandingin balance-nya 1 miliar, equity-nya tinggal 1.000. Itu sih nggak bisa gerak. Jadi kalau trading, itu lihat equity-nya ada berapa. Itulah uang Anda yang sebenarnya hari ini. Jadi kalau ditutup dan di withdraw. Dan alasan yang paling banyak kenapa ngelihat balance itu biasanya nggak ngerti gitu loh. Jadi nggak dikasih tahu dari awal bahwa balance sama equity itu kalau lagi trading tuh nggak nyambung gitu loh. Jangan lihat balance-nya, equity-nya. Equity-nya bertambah nggak? Kalau equity-nya bertambah bagus. Kalau berkurang ya jelek lah. Mau balance-nya nambah terus juga bodo amat. Equity-nya nambah nggak? Jadi base-nya tuh equity gitu. Biasanya orang waktu dulu saya itu selalu top up itu kenapa? Gara-gara apa? Gara-gara saya lihat balance-nya ini gede, equity tinggal sedikit, jadi saya berpikir bahwa profitnya nanti hilang. Nggak ngaruh, begitu di close semuanya sama equity sama balance langsung sama gitu loh. Karena begitu Anda melakukan melihat balance yang masih banyak, Anda terus akan berharap gitu.
Padahal kemampuannya udah nggak ada. Ini sama aja cerita dulu nih Pak Joshua. Dulu tuh kita anak menteri gitu kan dulu gitu Pak. Sekarang gitu loh. Itu jadi kita hidup ini di zaman dulu apa sekarang? Sekarang ya. Equity itu sekarang. Balance itu zaman dulu gitu. Jadi jangan percaya sama balance, jangan percaya sama yang dulu-dulu gitu. Buy ketemu sell, teorinya itu kita nggak ada posisi. Tetapi dengan adanya buy ketemu sell, kita akan kena spread 2 kali. Kita pernah komisi kalau ada komisi 2 kali. Gitu. Kalau ada swapnya juga kena 2 kali. Itu semua 2 kali. Tapi kalau cut loss udah selesai, cuma 1 kali aja. Dan nggak mudah untuk membuka hedging, butuh suatu kemampuan. Tapi situ bisa kok buka hedgingnya. Kalau pasarnya pas benar sih bisa kebuka hedging. Kalau lagi nggak benar mah hedgingannya tambah banyak. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang datang kepada Anda mengatakan bahwa hedging ini untuk mengamankan equity sementara, itu enggak sebenarnya. Itu sama aja waktu dulu tuh, pas saya hedging itu sama aja saya udah di pinggir jalan tuh tinggal didorongin aja. Itu bentar lagi pasti tambah banyak opennya, tambah gede hedgingannya, equity turun terus. Tapi balance bisa naik. Kenapa? Kalau kita punya buy sama sell, buy sama sell, harga ada di bawah sell. Terus sell-nya kita copot, berharap harganya naik, itu yang kita copot. Sell-nya itu kan positif. Itu yang nambah balance-nya, bukan equity. Equity akan naik pada saat ada buy sama sell, kita buka sell-nya profit, lalu harganya naik, equity nambah. Balance nambah, equity nambah. Tapi kalau misalnya buy sama sell, harga ada di bawahnya sell, kita ambil yang sell-nya, lalu harga melorot terus ke bawah, itu yang kurang balance, yang nambah balance-nya aja. Equity mah tutut terus saja berkurang. Jadi kalau mau ketemu dengan hedging, itu udah pasti pusing aja, nggak bisa tidur aja. Serba salah, mau di buy salah, mau di sell salah, nggak dibuka salah, nggak dibuka, swipe-nya tambah panjang gitu loh. Harga itu kan bergerak karena ada sebabnya. Karena ada sebabnya, lalu akibatnya grafiklah terbentuk, hargalah terbentuk. Pernah nggak sih Pak Jo, kemarin itu mendekati tahun baru ya, banyak sekali hari libur perbankan libur di seluruh dunia ya. Harganya diem atau jalan, Pak? Diem, Pak. Ya iya itu kan udah pasti udah ngasih tahu itu kalau nggak ada berita mah nggak ada fundamental nggak bakal gerak gitu loh. Dan itu kan orang masih percaya aja gitu loh sama akibatnya, sama grafik-grafik. Padahal udah jelas-jelas pada saat bank itu pada libur, Amerika libur, Eropa libur gitu ya, Asia hanya sebagian libur. Itu harga nggak kemana-mana kan apa nggak ada volume yang ngapain gerak gitu loh. Itu aja udah terlihat bahwa sebenarnya technical mau gimana pun dia nggak akan bisa berjalan kalau tidak ada pemicunya.